ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini berguna nih buat teman-teman gitu ya. Tapi sebelumnya barangkali teman-teman belum tahu ini tuh channel apa. Jadi channel ini tuh merupakan bagian dari Studio Kebun Desain yang kita itu sering membahas apa aja nih, Jis? Kita ngebahas inspirasi bisnis, inspirasi desain, tips marketingnya, tips jualan, pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di YouTube ini. Iya, dan karena kita itu bagian studio desain, jadi kita jualan desain tentunya. Iya, betul. Kita mulai dari jualan logo, jualan desain kemasan, desain company profile, dan desain-desain lainnya. Iya, jadi buat teman-teman yang sedang berbisnis dan perlu misalkan desain logo, desain kemasan gitu ya, desain apapun buat bisnis kayak gitu ya. Itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi gitu ya. Betul. Ataupun kalau pengen yang daftar-daftar hak cipta gitu ya, bisa juga melayani jasa pendaftaran daftar merek sama pendaftaran NIB. Iya, biasanya yang daftar-daftar kayak gitu ya, UMKM itu pusing gitu ya. Iya. Pengen pakai jasa kebun desainnya, daftarnya biar nggak pusing dan nggak salah misalkan gitu ya. Bisa ya, sama nomornya ada di deskripsi ya, atau yang di bawah nih. Kayak gitu. Oke nih Jis, ada apa? Desain apa ataupun topik apa yang mau kita share ke teman-teman? Kita hari ini mau ngebahas bukan company profile sih, lebih ke apa ya? Kalau ini laporan sih, kayaknya sih laporan. Laporan apa? Jadi ada orderan dari Huawei. Oh iya, Huawei. Oke. Nah, si Huawei kan order ke sini. Itu bentuknya tuh dia semacam laporan lah ya. Dari proyeknya selama tahun 2022. Ya. Biasalah ya, perusahaan-perusahaan biasanya perlu pelaporan. Nah, cuman dia ordernya tuh dua langsung nih. Oh gitu. Yang ada yang Huawei Telkom, ada yang Huawei XL. Ini bisa jadi apa ya, inspirasi buat teman-teman ya. Nggak perlu harus berbentuk apa namanya perusahaan besar. UMKM pun bisa belajar dari sini. Gimana sih cara bikin company profile atau laporan-laporan? Nah, kita bisa lihat dari inspirasi desain yang sekarang akan kita bahas. Gitu ya. Jadi pelaporan juga penting ya buat bisnis ya. Baik itu UMKM juga sebaiknya punya gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu. Dan ini level up dari pelaporan karena dibuatkan desainnya gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi gimana nih? Langsung dibahas aja? Di komputer aja. Oke, kita langsung ke komputer ya. Oke, ini pakai tools online ya buat membandingkan dua PDF. Kita coba klik. Ini baru nih. Ini dari kedua-duanya itu buatan Kebun Desain ya? Ya, dua-duanya buatan Kebun Desain. Ini apa ya? Dari klien yang sama ini? Klien yang sama. Orang yang menghubungi Kebun Desain ini berbeda. Oh gitu. Mungkin beda divisi ya. Oh iya. Karena ini ada Telkom sama ada XL ya. Ya, cuman secara isi dalamnya ada kemiripan karena mungkin proyeknya mirip, tapi beda operator gitu. Iya. Soalnya ini Huawei juga kerjasama dengan Telkom dan XL atau Telkom kerjasama sama Huawei gitu aja sih. Iya. Nah, ini ada dua perbandingan ya. Pertama dari covernya dulu nih. Oke. Nah, kalau yang Telkom ini kita ngambil dari logo yang ini, yang gambar tangan gini. Oke. Nah, ini ada gambar ininya, sama kayak logonya tuh, yang bulatnya. Ada lingkarannya ya. Ada lingkarannya ini. Nah, tapi yang gambar jarinya gininya ini nggak dipakai. Diganti dengan gambar tower ini. Tower telekomunikasi. Nah, gitu. Terus ada tulisan Digital Operation per DSO gitu. Ya, dan bentuknya lingkaran ya, sama seperti logonya juga ya. Lingkar ya. Nah, kalau XL kita buatnya sesuai dengan logo XL-nya. Nah, ini kan XL-nya logonya segitiga nih ya. Oh iya benar. Segitiga, terus kita ambil logonya jadilah seperti ini gitu. Iya.
Oke, diterapkan di Iya. covernya ya si logonya itu. Nah, buat teman-teman UMKM kalau mau bikin komen profile atau misalkan proposal atau apapun ya, bisa ngambil dari logo si desainnya. Karena kedua logo perusahaan ini udah oke nih ya, diterapkan jadi oke ya. Buat Ya, cover. bagus juga buat cover. Jadi teman-teman kalau bikin apa namanya logo juga sebaiknya jangan yang asal-asalan gitu ya. Ya, yang bisa digunakan berbagai inilah keperluan. Iya betul. Nah, lanjut, terus ini ada, kalau ini ada apa ya ini? Ini sebelum daftar isi ya. Ada halaman dulu berupa foto-foto gitu. Kalau yang XL ini habis itu langsung konten ini, langsung daftar isi ya? Iya, daftar isi. Nah, ini mirip karena sama-sama Huawei ya. Jadi yang ini warna merah segitiga-segitiga gini. Yang ini warna biru. Oke. Tuh. Secara gambar ininya pun sama bentuk daftar isinya. Iya. Nih dilihat dari judulnya juga mirip-mirip tuh. Industry recognition, network distribution sama disaster and recovery. Jadi memang ini adalah apa ya, file yang sama tapi dua brand berbeda gitu. Untuk dua perusahaan yang berbeda ya. Ya. Nih lanjut. Nah kalau ini kita ada quotes-nya dulu nih. Kalau yang di XL. Karena kalau Kebun Desain kan bukan template ya. Bukan yang kita tinggal ganti-ganti aja nih gitu. Huruf-hurufnya tinggal diganti. Iya. Meskipun tadi di daftar isi sama dan mirip gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti di desain-desain yang lain plek-ketip sama gitu ya. Ya. Jadi beda lah gitu ya. Ada bedanya. Nah, terus karena perbedaan itulah yang membuat si yang XL kekurangan halaman. Kekurangan halaman gitu. Makanya halaman yang kosongnya diisi oleh quotes tentang telekomunikasi. Ini agak diblok ya ini ya sama aplikasinya nih. Padahal nggak ada ya? Iya, padahal sebenarnya nggak diblok. Ini juga nggak diblok nih. Tuh. Nah, yang ini yang bab 1. Tuh, kalau ini kan kayak gini. Bab satunya kayak gini, langsung ada fotonya. Nah, kalau ini beda. Kayak gini. Terus ada di sini gambar orang pakai ponsel gitu. Nah, lanjut ada ini. Nah, ini sama nih ininya nih, tabelnya. Cuman yang ini kita posisinya ada ininya dulu nih, ada gambar telepon ya. Ya. Nah, kalau ini cuman foto ini aja. Semacam modem lah. Modem atau router langsung ke bagan yang ini. Nah, ini bagannya juga sama nih. Gitu. Lanjut lagi. Ada bagan ini cukup lumayan beda ya ininya. Isinya terus mana ya? Dan di siang XL lebih banyak pakai bidang-bidang segitiga ini ya? Ya, yang ini ya, segitiga. Karena kan mengacu ke logo tadi. Logo. Oh iya, ya. benar. Nah kalau ini kan bab satunya cuma berapa halaman nih? Dikit ya. Tuh. Sedangkan ini ada penjelasannya lagi. Lebih banyak ya? Iya, yang XL lebih banyak dia. Makanya dan layoutnya juga beda ya, agak yang ini jadi sempit karena ada foto di sebelah sini gitu. Jadi ada banyak. Makanya nih bab 2-nya tuh ini ada infografisnya. Nah, ini bab 2-nya kayak gini. Iya. Yang ini baru nyampe di sini. Iya. Dan penggunaan infografisnya juga beda ya, kanan sama kiri nih ya. Iya. XL dengan ini beda dengan Telkomsel. Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda. Oke. Kalau buat yang ini sama nih, yang bab 2 nih. NE distribution. Nah, ini distribusinya kemana aja, dilingkarin gini. Per wilayah ya. Nah, kalau ini nggak dilingkarin tuh. Kayak gini. Nah, terus ada penjelasan.
mengenai ininya dulu, ada penjelasan dulu. Kalau yang ini dia langsung transport 4G is ready kayak gitu. Nah, langsung bab 3 itu ada bencana apa nih dalam tahun 2022 gitu. Iya. Bencana, terus cara mengatasinya gimana. Nih, termasuk Karawang ada nih di sini. Kalau yang di XL dia Jakarta Karawang. Kalau yang Telkomsel dia Kalimantan ininya. Mengatasi apa bencananya. Tuh. Kurang lebih seperti ini. Ini juga masih sama. Ini sama persis ya. Tapi di bab yang berbeda ya? Ya, di bab yang berbeda. Ada bab yang, kalau di ini ada bab tambahan kayaknya di atasnya. Kalau yang ini dia nomor 4 gitu, di bab 4. Nah, ini bab 45 nih mirip ya. Nah, ini mirip. Tuh. Kalau yang ini dia di samping ininya. Kalau ini dia ada formatnya beda, warnanya agak beda nih. Tapi ya, betul. Secara tema ada kesamaan ya. Ya. Nah, ini terus laporan untuk Mandalika. Nah, ini kalau yang di Excel kita buatkan jalan ya. Jadi jalan infografis gini, terus ada apa aja nih di Oktober. Terus mulainya Oktober ada di minggu 41, minggu 42, minggu 45 terus. Iya. Sampai beres. Nah, kalau ini Mandalika lebih ada tracknya. Tuh udah tes apa aja, tes rehearsal kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini perbandingan aja gitu. Nah, ini ada semacam seminar ya. Laporannya seminar, lanjut. Nah, ini ada inovasinya apa aja nih. Mirip-mirip sih, karena memang dari brand Huawei ya. Nah, kalau ini, kalau ini quotes-nya itu di akhir. Oke. Quotes-nya di akhir. Kalau yang ini belum quotes. Nah, langsung ke terakhirnya sama-sama ini di G20, mempromosikan G20. Iya. Mungkin agak bingung ya kalau ngeliat kayak gini ya. Sebenarnya ada mock-up-nya nih. Kita coba pindah ke mock-up kali ya. Oke, boleh. Nah, kalau mock-up-nya kayak gini. Cuman yang Telkomsel tuh kita belum buatkan mock-up-nya. Ya. Jadi kita cuma lihat yang XL-nya aja nih. Iya, kurang lebih ini ketika hasil setelah dicetak. Ya, ketika hasil dicetaknya kira sih gimana sih gambarannya gitu. Kayak gini ya, tuh. Jadi konten daftar isi, langsung ada quotes-nya. Tuh, langsung jadi nyambung ya, judulnya tuh nyambung ininya tuh. Kalau tadi kan sehalaman agak bingung ya. Ini gimana, apa sih desainnya kok gini gitu. Oh, ternyata kalau misalkan ketika dicetak, ini halamannya nyambung. Nah, kayak gini. Tuh. Jadi satu tema antara kiri dan kanan tuh satu tema. Iya, jadi terlihat ya. Jadi ya desainnya itu nggak kepotong-kepotong. Kalau ini sudah dalam satu kesatuan gitu ya. Ya, satu kesatuan. Halaman-halamannya sepasang lah. Jadi sepasang gitu. Jadi sepasang. Tuh kan. Nah, kayak gini. Jadi kotak-kotak gitu. Gitu. Kalau tadi kan dilihatnya itu kepotong-potong lah karena satu-satu gitu. Iya, jadi agak bingung ya. Oh, iya. Ini juga kenapa di bawah? Karena ini juga di bawah gitu. Gitu. Jadi lebih mirip kayak majalah ya. Nah, oke, paling gini sih. Ini mock-up-nya hanya beberapa ya. Iya, dan UMKM kayaknya kalau misalkan kalian kerjasama dengan sama perusahaan gitu, ya kayaknya perlu juga sih bikin pelaporan kayak gini. Kalau laporan itu biasanya yang apa ya? Dia ada investornya tuh. Kayak gitu. Misalkan ada yang menanam modal, lebih dari 2 orang, 5 orang mungkin ya.
Nah itu bisa nih didesain biar menarik, nanti dimeetingkan gitu. Iya. Misalkan ya kamu jualan apa namanya, jualan gorengan gitu ya di pinggir jalan dan laku. Ya. Terus sama investor udah bikinin aja franchise gerobaknya. franchise gerobaknya, kita ini deh, kita suntik dana nih 1 M misalkan 1 miliar ya. Ya. Dan itu kan harus bagusnya itu bikin laporan gitu ya. Iya, gorengan yang di franchise ada itu tahu hot jeletot. Oh lihat iya tahu jeletot. Nah, gerobaknya tuh kan didesain ya. Terus produknya rasanya juga sama. Iya, sama. Iya, kayak gitu. Jadi kata siapa gorengan tidak bisa naik level? Iya, ternyata gitu itu bisa di-franchise-kan ya. Iya. Dan karena mungkin tadi ada si gorengannya itu disuntik dana oleh Iya. investor gitu ya, Makanya sebaiknya ada laporan gitu. Ada laporannya. Tapi nggak terbatas di laporan aja, Nu. Gitu. Desain kayak gini, itu bisa juga buat proposal. Oh, benar. Iya, misalkan teman-teman mau masukin bisnisnya nih ke mana ya, kerjasama sama catering, Iya. catering orang. Mana kayak apa, punya gorengan apa aja, Iya. katalognya mana, kan gitu. Iya. Dibuatlah desain seperti ini gitu. Iya. Atau gorengannya pengen masuk ke instansi perusahaan mana, bikin proposalnya Ya, gitu masuk ya. kantin PT mana misalkan. Iya, benar. Ini gorengannya ada banyak, kita ada punya 20 menu gorengan. Misalkan. Ya. Ini gorengan yang sehat atau gimana gitu Ya, atau gorengannya misalkan pakai minyak yang alami atau gimana gitu ya. Atau rendah minyak misalkan. Ya, kayak gitu. Itu sebaiknya pakai proposal yang berdesain seperti ini. Jadi ya desain-desain seperti ini bisa berguna buat pelaporan, Proposal, proposal, terus company profile, profile kayak gitu gitu. ya. Iya. Nah, bisa juga buat teman-teman nih kalau misalkan mau apa ya, mau tender biasanya. Iya benar. Tender itu biasanya minta company profile-nya. Tender biasanya apa ya, UMKM bisnis furnitur bisa tuh, bisnis furnitur. Contohnya misalkan ada pembangunan perumahan. Mau pakai furnitur dia kan pasti nyari orang, nyari yang bisa ya. Nah, masukin tuh company profile sama proposal. Benar. Gitu. Dan desainnya juga kalau bisa jangan monoton ya. Kayak tadi salah satu tipsnya pertama dari covernya logonya dipakai. Iya. Terus warna-warnanya juga sesuai logonya. Iya, gitu. tentu aja yang kayak gitu mah udah dunia profesional ya. Jadi desain itu bisa memperlihatkan keprofesionalan usaha kita gitu. Ya, betul. Kalau desainnya kayak clipping gitu kan, wah ini mah Ini makalah ya. iya kayak makanya nih orang bisnisnya juga udah kelihatan gitu ya, segitu-gitunya aja asal-asalan lah gitu. Tapi kalau udah kayak gini kan terlihat Kelihatan profesionalnya, lebih rapi, lebih termanage lah gitu ya. Iya, betul. Oke, ada lagi Jis? Udah, paling itu aja untuk hari ini. Nah gitu ya, buat teman-teman kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe, serta di share ya. Dan kalau pengen mendukung kita buat nge-share informasi ataupun edukasi buat teman-teman UMKM, bisa Tombol dolar. biar semangat bikin kontennya ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.